Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan di mata kuliah entrepreneurship ini. Kepemimpinan, Kepemimpinan ini merupakan hal penting bagi seorang entrepreneur, sama pentingnya dengan kreativitas, di mana dengan kepemimpinan ini kita bisa memimpin bawahan, memimpin perusahaan dengan baik, sehingga bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Jadi dengan kepemimpinan ini peluang usaha kecil menjadi usaha besar, karena kemampuan memimpin banyak orang di dalam sebuah organisasinya. Oke, berikut tujuan pembelajaran. Oke, kita lewati aja. Mungkin saudara sudah pahami kisah cerita dari McD ya, tahun 1937. Kakak beradik Dick and Moore berinovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil bisnis ya. Yang awalnya usahanya adalah usaha teater. Karena usaha teater tidak diminati, akhirnya dia berusaha ke bidang yang lain ya. Dalam hal ini terkait juga dengan usaha teaternya. Dia menentukan usaha jualan dari mobil ya, bisa memesan dari mobil tahun 37-an, jualan hotdog atau gorengan kalau di kita ya, french fries di sana. Bisnis ini meledak, bahkan antrian semakin panjang hingga keluar pintu. Tetapi tahun 1955 usaha mereka stuck. Ya. Konsepnya tetap dan banyak pendatang baru yang meniru. Peniru pesaing datang karena banyak diminati oleh konsumen. Biasa ada semut, ada gula, ada semut. Nah, ini yang membuat pada tahun 1955 usaha mereka stuck dan akhirnya mengalami kemunduran. Dan bertemulah dengan seorang yang namanya Rick Kroc ya. Rick Kroc ini adalah rekanan Dick and Moore, dan pembuat mesin minuman ya. Tetapi Rick Kroc ini mengajak kerjasama karena kemunduran usaha dari Dick and Moore. Dia merasa prihatin sehingga dia berusaha mengajak kerjasama dengan cara menuangkan semua konsep yang ada di kedua kepala kakak beradik ini ke dalam sebuah manual tertulis yang dikenal dengan sebutan McDonald System ya. Manual itu dibeli dan ia pun mendapat hak untuk memperluas bisnis McDonald dengan konsep franchise. Dalam jangka waktu 4 tahun, telah berhasil membuka 100 cabang McD tanpa modal sama sekali ya. Semuanya dibiayai oleh para franchise karena dia bikin sistem franchise sebagai franchisor dan mencari franchise. Oke. Nah, ini simpulan dari kisah Dick and Moore dan Rick Kroc ya. Apa yang membuat usaha Dick and Moore stagnan? Ini adalah analisis kasus kepemimpinan ya. Karena kepemimpinan tidak dimiliki oleh seorang atau kakak beradik Dick and Moore ini, sehingga dia tidak bisa mengembangkan usahanya karena semua dia tangani sendiri. Mereka tangani sendiri dan tidak ada pendelegasian atau kepemimpinan yang dimilikinya belum baik. Di tangan Rick Kroc ya, sehingga bisa mengkombinasikan kepemimpinan yang dimiliki oleh Rick Kroc untuk mengembangkan usaha dari
McD yang sebelumnya di-handle oleh Dick and Moore. Itulah kepemimpinan. Jadi tanpa kepemimpinan, entrepreneurship atau bisnis kecil akan terhenti, stuck. Dengan kepemimpinan, usaha akan tumbuh menjadi lebih besar dan luas. Jadi akan semakin banyak anggota, akan semakin banyak orang, dan orang-orang itu bagaimana cara kita memanage-nya, itulah pentingnya kepemimpinan yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Bagaimana menghandle, menangani semua banyak orang di bawahannya, dan mungkin dia buka cabang dan berbagai cabang, bagaimana cara menangani atau mempengaruhi mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan bersama. Visi yang besar yang sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Oke, ini ilustrasi bahwa dengan kepemimpinan akan menghasilkan lebih besar. Contohnya, pada saat orang personel, seseorang entrepreneur bekerja sendiri, dia maksimalkan usahanya. Dia bekerja 2 kali lebih keras. Mungkin awalnya dia cuma dapat 1. 2 kali lebih keras dia bekerja, skor diperolehnya tidak sama dengan, mungkin tidak nyampe 10. Ya, mungkin maksimal sudah letih karena powernya sudah habis, dia dapatnya mungkin di angka 8. Bahkan mungkin tertinggi pun masih bisa 8,5 ya. Jadi efektivitas usahanya masih terbatas karena tidak memiliki kepemimpinan. Bedanya dengan perusahaan yang memiliki kepemimpinan, dia bisa mendelegasikan dan menggunakan tenaga orang lain, ya. Dalam hal ini staf, karyawan, dan sebagainya. Dia bisa memanfaatkan, memaksimalkan tenaga orang lain, ya, sehingga dia bisa mencapai nilai yang lebih tinggi. Contohnya, kalau dia kerjakan sendiri 1 orang tadi maksimal 8 atau 8,5, tetapi pada saat dia berhasil mendelegasikan, memimpin orang lain untuk memimpin anak perusahaannya, katakanlah, dia bisa mencapai nilai 7, ya, angka 7 mungkin. Dari kita lihat efektivitasnya dari angka 1 menjadi angka 7, 7 kali 8 maksimal gitu ya, sama dengan 56. Ini berarti meningkat dari 8 ke 56 ini melonjak sekitar kurang lebih 600%. 600% hasil yang didapatkan. Bayangkan 6 kali lipat keberhasilan perusahaan, lebih luas dan lebih menguntungkan pastinya. Oke, ini ilustrasi menurut Maxwell 93. Tanpa kepemimpinan, mimpi Anda akan terbelenggu. Nah, ini yang mendasarinya. Oke, berikutnya adalah teori kepemimpinan awal. Oke, teori kepemimpinan dibagi 2, ya. Di awal-awal memang ada 2 fokus ilmu kepemimpinan. Yang pertama adalah teori, ciri atau karakter dari seorang pemimpin itu seperti apa. Ya, nanti ada yang demokratis, laissez-faire, itu salah satunya. Dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok. Nah, ini lebih ke teori perilaku. Ada 2 teori. Teori karakter atau ciri dari seorang pemimpin dan teori perilakunya. Perilaku dari seorang pemimpin. Ada 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, ini teori karakteristik atau teori ciri ya. Jadi 6 ciri atau 6 karakteristik terkait kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah dorongan. Jadi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki tingkat usaha atau dorongan yang tinggi. Mereka mempunyai kehendak yang kuat untuk mencapai sebuah prestasi.
Jadi ambisi positif, energi yang berlimpah, tidak kenal lelah, menunjukkan inisiatif yang banyak dalam banyak hal ya. Jadi ini ada dorongan yang kuat untuk berprestasi. Berikutnya kehendak untuk memimpin. Kehendak untuk memimpin ini, seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Mempengaruhi dan memimpin orang lain ini adalah salah satu ciri atau karakter dari pemimpin yang efektif. Mereka menunjukkan kemauan dalam mengemban tanggung jawab meskipun pekerjaan atau tugas yang diembannya berbahaya atau beresiko. Jadi ada dorongan yang kuat, kehendak untuk memimpin, dalam hal ini mempengaruhi orang lain dan memimpin orang lain dalam upaya menunjukkan kemauan dalam mengemban tanggung jawab meskipun pekerjaan yang berat atau tugas yang diembannya beresiko ya. Pastinya demikian. Yang kedua adalah kejujuran dan integritas. Pemimpin mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling mempercayai dengan memberi teladan, memberi contoh yang baik, menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan, integritas ya. Jadi karakter yang baik untuk kepemimpinan yang efektif adalah jujur, berintegritas, dapat dipercaya, menunjukkan contoh yang baik sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang keempat adalah kecerdasan. Pemimpin adalah orang yang cerdas, berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi. Jadi kecerdasan atau pengetahuan yang dimiliki harapannya dapat membantu seorang pemimpin menganalisis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang terbaik. Karena kecerdasan ya, pengetahuan untuk mengumpulkan informasi untuk dia analisis. Yang kelima, kepercayaan diri. Jadi karakter seorang pemimpin harus percaya diri nih. Pemimpin atau bawahan menginginkan melihat pemimpinnya yang tidak ragu-ragu dalam bertindak. Pemimpin perlu menunjukkan kepercayaan dirinya untuk meyakinkan para pengikutnya tentang kebenaran, sasaran, dan keputusannya sudah benar. Contohnya kalau katakanlah pada saat kita menghadapi perlawanan, peperangan dalam hal ini di ranah bisnis ya. Kalau pemimpinnya tidak yakin, bagaimana bawahannya juga yakin, tidak percaya diri juga kan. Nah, ini maju tidak maju. Nah, ini seorang pemimpin harus menunjukkan kepercayaan diri atas keputusannya ya, yang diambil, bahwa ada hal-hal yang mendukung yang bisa mempengaruhi bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya untuk percaya diri juga. Yang keenam, pengetahuan terkait pekerjaan. Ini karakter seorang pemimpin yang efektif. Dia memiliki pengetahuan, tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal ya harusnya. Mulai dari perusahaan, industri, hal teknis. Pengetahuan yang luas membuat pemimpin tersebut dapat membuat keputusan yang cermat. Ya, jadi terutama pengetahuan terkait pekerjaan atau usaha di bidang bisnis yang dia geluti. Ya. Jadi itu 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Nah, ini teori kepemimpinan awal. Ada 3 macam, gaya demokratis, gaya autokratis, dan gaya laissez-faire. Nah, ini saya kira saudara paham. Kalau demokratis melibatkan bawahan, delegasi, wewenang mendorong, partisipasi. Kalau autokratis mendikte, metode kerja membatasi partisipasinya.
Dan laissez-faire memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan diberikan. Memang kebanyakan orang melihatnya gaya demokratis, ya karakter pemimpin yang demokratis yang lebih banyak disukai, ya. Tapi tidak itu berarti demokratis lebih atau yang paling baik. Itu tergantung organisasinya, saya kira, ya nantinya. Autokratis cocok untuk organisasi yang seperti apa? Contohnya mungkin di perusahaan, di militer, itu agak yang autokratis mungkin lebih pas ya. Laissez-faire pun demikian. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang mungkin harus kita sesuaikan dengan organisasi yang ada. Tapi kembali lagi kita lanjutkan terkait dengan pendekatan kepemimpinan model terkini. Ya, ini ada 3 yang terkait dengan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Pemimpinan transaksional yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugas yang harus dilengkapi tugas. Jadi tujuan transaksional. Yang kedua adalah pemimpin transformasional. Pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Ini menginspire. Jadi orang bisa atau bawahan itu bisa melakukan tugasnya melebihi kepentingan pribadinya, ya, karena bisa menginspirasi. Sehingga transformasional ini lebih banyak disukai oleh orang-orang, ya, karena dia bisa memberikan inspirasi dan memberi semangat lebih bekerja dengan keras, lebih keras lagi dibandingkan transaksional. Kalau transaksional ini lebih yang biasa, ya, dalam hal ini upaya hanya oke, saudara harus mengerjakan tugas ini, dan jika sudah mengerjakan tugas ini dalam tanda kutip rewardnya segini. Ini semacam gitu. Dan tidak ada dorongan yang lain dapat memotivasi bawahan untuk bekerja lebih daripada yang seharusnya. Oke, ini yang berikutnya, kepemimpinan karismatis dan visioner, ya. Kalau pemimpin karismatis itu banyak kita temukan di lembaga religi dan politik, ya. Jadi pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Nah, ini terkait yang saya sampaikan bahwa di suatu komunitas agama itu juga banyak muncul. Di politik pun demikian, orang yang aktif di kegiatan masyarakat dan karismatis gitu, ini juga menjadi peluang dia menjadi seorang pemimpin, ya. Berikutnya adalah pemimpin visioner, pemimpin yang melampaui karisma karena kemampuannya dapat menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Jadi orang yang memiliki visi ke depan, visinya cukup baik, dan dia bisa menyampaikan dan meyakinkan bawahannya atau orang yang dipimpinnya untuk mencapainya bersama-sama. Jadi visi yang realistis, ya. Nah, ini mungkin banyak, oh ini realistis, layak ini, dapat dipercaya, sehingga banyak orang menyukai yang visioner mengenai masa depannya. Oh, jelas ada sesuatu yang menarik di masa depan yang menjadikan visi kepemimpinan visioner ini menyampaikan apa yang diinginkan ke depan dan sangat menarik, mampu menyampaikan dengan baik kepada bawahannya atau orang-orang itu. Oke. Dan yang terakhir ini kepemimpinan tim. Nah, ini yang di tengah nih.
dalam hal ini saat ini kan semua kerja tim, tidak ada nih yang Superman itu, tidak ada lagi. Adanya super tim ya. Jadi dengan kepemimpinan tim ini juga banyak diminati oleh banyak orang. Ya, ini kembali lagi nantinya saya sampaikan bukan mana yang paling baik, tapi mana yang paling pas dengan suatu kondisi organisasi. Tetapi dalam hal ini kita berupaya memahami bagaimana mengelola sebuah usaha dengan kepemimpinan sehingga kepemimpinan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan usaha yang bisa lebih besar, lebih cepat lagi. Yang pertama ada 4 bagian dalam kepemimpinan kepemimpinan tim ini. Pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Sebagai penghubung dengan pihak luar, dia harus banyak koneksi. Kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah, problem solver. Dan yang ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Konflik tidak bisa dihindari. Sehingga perlu di manage konflik yang ada di sebuah organisasi. Dan yang keempat, pemimpin tim adalah pembina. Ya, pembina semua anggotanya. Membina untuk kebaikan bersama dan kebaikan organisasi. Oke, ini perilaku pemimpin yang efektif, memberikan contoh kepada karyawan, jangan karyawannya sudah datang pagi, pemimpinnya datang sore gitu ya. Meskipun itu punya hak ya mereka. Tapi kalau bisa menunjukkan dalam hal ini, ya kalau bos itu biasanya jarang sekali ya seperti itu. Cuman kalau pemimpin manajer itu ya harus seperti itu. Ya, memberikan contoh kepada para karyawan, mengerjakan hal yang baik seperti apa. Ya, kalau hanya datang, ya kalau bisa datang pagi, ya harus datang pagi juga. Ini contoh yang paling sederhana. Tapi seorang pemimpin kan dalam hal ini kalau pengusaha, bos gitu ya, dia punya perusahaan yang banyak, nggak harus hadir di tempatnya pagi hari gitu ya, nggak harus juga karena banyak. Akan itu juga memberikan pengertian kepada bawahannya bahwa yang diurusi banyak ya. Intinya memberikan contoh kepada para karyawan hal-hal yang baik ya. Contoh yang baik tidak hanya mengucapkan tapi dia tidak melakukan. Yang kedua, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengejarnya dan berusaha mengejar dari tatanan nilai yang ditetapkan bersama. Dalam hal ini mungkin harapannya pastinya nilai-nilai itu nilai yang baik yang harus dilaksanakan jadi budaya perusahaan ya. Yang ketiga, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi jangan disuruh aja, tapi tidak disiapkan sumber daya yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kelima, menghargai dan mendukung para karyawan. Menghargai, mendukung, menghargai pada saat pencapaian prestasi tertentu kita rayakan, kita beri penghargaan, ya. Dan mendukung apapun yang dibutuhkan, ya. Nah, ini terkait yang pertama, mendukung para karyawan. Jangan kita force seolah-olah karyawan itu merasa dirinya hanya menjadi sapi perah aja ya. Tapi kembali lagi, bagaimana mereka bisa merasakan sebagai pemilik perusahaan juga ya, sense of belonging-nya seperti apa, karena merasa dihargai dan didukung oleh pemimpinnya yang dianggap sebagai keluarga. Dan yang yang keberapa ini 4, 5, 6 berkomunikasi dengan para karyawan. Jaga komunikasi. Kepemimpinan itu juga terkait dengan intrapersonal ya, kemampuan seseorang berinteraksi dengan baik dengan semua orang ya, dan dalam hal ini berkomunikasi dengan para karyawan itu sangat penting. Berikutnya adalah menghargai keragaman para pekerja. Jadi keragaman itu
ada, perlu kita hargai. Ya, dari keragaman itu ada sesuatu yang positif kita ambil, dan rentan sekali ada konflik kita manage tadi, ya. Jadi kita harus menghargai bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang kurang baik, tetapi bisa kita manage dengan baik, dengan menghargai, dengan batasan-batasan yang sesuai aturan yang ada. Merayakan keberhasilan para pekerja. Oke, ini kita merayakan dalam hal ini ya paling tidak memberikan selamat, ya mungkin bahwa pekerja berhasil perlu dihargai, ya boleh dirayakan kecil-kecilan dan makan-makan bersama, mungkin salah satu bentuk itu. Mendorong kreativitas di antara para pekerja. Jadi di antara para pekerja ini mungkin kita bisa memberikan semacam kompetisi kecil, pemberian reward tertentu jika mencapai targetnya. Ini juga mendorong kreativitas para pekerja jika menghasilkan sesuatu yang baru, yang baik, yang mungkin dapat bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Ya. Nah, itu mungkin salah satu upaya mendorong kreativitas. Kita kasih bentuk reward tertentu pencapaian kinerja suatu pekerjaan atau proyek. Yang berikutnya mempertahankan selera humor. Nah, ini. Jadi di sebuah organisasi pemimpin itu juga harus memiliki selera humor juga ya, karena kita dihadapkan suatu rutinitas sehari-hari yang kompleks dengan pekerjaan yang begitu-begitu aja. Jika tidak ada selera humor, itu tidak akan bisa mencairkan suasana ya, kalau strict dan sebagainya. Ya, pertahankanlah selera humor sebagai seorang pemimpin. Dan menatap terus masa depan. Dalam hal ini berupaya melihat orientasi ke depan, bagaimana kira-kira peluang yang ada di depan yang bisa kita create saat ini untuk menyiapkan. Ya, jadi orientasi terus ke masa depan, bagaimana mengembangkan perusahaan ini dari satu unit atau dari satu unit ke unit yang lain, dari satu bidang mungkin ke bidang yang lain, proyek satu ke proyek yang lain. Jadi menatap terus masa depan, kira-kira peluangnya ke depan seperti apa. Inilah perilaku pemimpin yang efektif. Saya kira itu mungkin jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di classroom ya. Oke, saya kira cukup materi kepemimpinan ya dalam sebuah entrepreneurship. Kepemimpinan ini sangat penting, sepenting kreativitas dan kepercayaan orang terhadap seorang entrepreneur. Baiklah, saya akhiri.